Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Salam syahdu buat pecinta tosan aji di bumi Nuswantara ini. Selamat selamat. Pada kesempatan kali ini kita akan menguak rahasia misteri tentang keris pusaka dan keris dipusakakan. Yang perlu kita ketahui terkait dengan keris, banyak orang, terutama orang yang awam, semuanya dikebyah-buyah atau dipukul rata bahwa keris itu adalah pusaka atau disebut dengan keris pusaka. Kecuali teman-teman yang sudah mendalami dan mengetahui, tentunya bisa membedakan apakah keris itu keris pusaka atau keris yang dipusakakan. Apa sih perbedaannya? Hal ini yang harus kita ungkap, karena banyaknya kekeliruan, banyaknya kerancuan, sehingga membingungkan terutama bagi orang yang awam dan baru belajar terkait dengan keris pusaka atau dunia tosan aji. Keris pusaka kita akan ungkap. Namanya keris pusaka, itu pusaka sudah pernah saya ungkap, yaitu dari kata empu dan saka, berarti buatan empu. Yang bisa disebut keris pusaka berarti keris buatan empu. Terkait dengan tosan aji ini berarti suatu besi atau logam, tentunya bukan asal logam. Dikatakan tosan aji ini berarti berbagai unsur logam yang jadi satu, sehingga itulah yang disebut dengan besi aji atau tosan aji. Terkait dengan keris pusaka, kalau keris ini buatan empu bisa disebut pusaka ya sesuai dengan tradisi empu sendiri. Sedangkan di luar keris buatan empu itu ya disebut keris biasa. Tetapi mengapa kok bisa disebut pusaka? Karena dipusakakan. Dipusakakan ini banyak teman-teman mungkin kalau searching di Google, buka-buka atau dengar-dengar dari orang, ada keris dari Kuningan, mungkin bentuknya unik, atau keris dari jenis sama dengan tosan aji, yaitu keris koden atau souvenir, itu bisa dipusakakan. Karena apa? Adanya suatu budaya, dikeramatkan, didoain, sehingga ada unsur-unsur mistis yang diyakini memiliki kekuatan gaib, sehingga dengan hal itu dianggap suatu pusaka. Jadi inilah keris yang dipusakakan. Sedangkan keris pusaka, kalau keris pusaka buatan empu harus sesuai dengan pakemnya. Nah, tentunya kalau garap itu yang utama, materialnya juga material pilihan. Kalau buatan empu, dari segi garapnya, nanti tangguhnya, pamornya juga memiliki filosofi. Kalau di zaman sekarang disebut dengan keris, yaitu keris garap halus seperti itu. Tapi garap halus pun juga bisa dibuat oleh pengrajin di zaman sekarang. Tapi apakah itu bisa disebut pusaka? Ya tentunya kembali kepada penilaian dari teman-teman masing-masing. Karena kita menganggap suatu keris itu pusaka pasti ada alasan tersendiri. Apakah itu benar-benar pusaka atau dipusakakan? Sedangkan keris yang dipusakakan tentunya biasanya ini di luar pakem-pakem, ya jenis-jenis istilahnya ini yang unik-unik, terutama di luar pakemnya itu rata-rata disebut dengan keris souvenir atau aksesoris, karena rata-rata dibuat dari kuningan atau dibuat dari logam, ya, tetapi hal itu di luar dari pakem keris itu sendiri. Nah, inilah yang menjadi suatu kerancuan, karena keris dianggap pusaka, ya, kembali pada pengetahuan kita. Jadi kita tidak bisa menyalahkan apakah seseorang itu menyebutnya keris
pusaka atau dipusakakan. Jadi hal itu kembali kepada pengetahuan masing-masing. Jika keris mungkin keris dianggap keris koden atau keris buatan pandai sekalipun, kalau itu memiliki katiasan, orang menganggapnya itu keris pusaka, ya tentunya hal itu juga sah-sah saja. Jadi keris itu apakah benar keris pusaka atau dipusakakan kembali kepada ranah pengetahuan kita masing-masing. Jadi segala sesuatunya harus dibuat sah. Monggo yang menyukai tayangan ini jangan lupa diklik like-nya atau gambar jempolnya. Yang belum subscribe bisa diklik subscribe-nya. Jangan lupa diklik gambar loncengnya untuk mengikuti tayangan terupdate dari Omah Keris Salatiga. Omah Keris Salatiga, buka Google, ketik Omah Keris Salatiga akan menemukan alamat galerinya. Kontak 082135135007. Semoga tayangan ini bermanfaat, menambah wawasan teman-teman semua. Kita menguak rahasia keris pusaka dan keris dipusakakan. Salam budaya Tosan Aji. Rahayu.